Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dulu, CKP yang hebat dan luar biasa. Untuk hari ini adalah jadwal kita dalam bulan Februari 1, yang mana pada kesempatan ini nanti kita akan mengadakan percakapan antara saya selaku pengajar praktek dengan Bu Nini selaku CKP. Terus untuk ini nanti tema pendampingan kita adalah refleksi awal kompetensi guru sehingga, sedangkan untuk fokus pendampingan adalah diskusi tantangan belajar daring, terus refleksi penerapan perubahan kelas sesuai pemikiran KHD, terus diskusi pembuatan kerangka portofolio dan diskusi peta posisi diri. Sedangkan tujuan dari pendampingan individu nanti yang pertama mengembangkan diri sendiri dan juga guru lain dengan cara melakukan refleksi, berbagi dan kolaborasi. Yang kedua, memiliki kematangan moral, emosional dan spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik. Sedangkan yang ketiga, merencanakan, menjalankan, merefleksikan dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan orang tua. Ini langsung saja kita masuk dari pembukaan ya. Terus untuk satu percakapan yang akan saya sampaikan kepada guru selaku CKP, yaitu tentang apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir dan apa yang telah dilakukan sebagai capaian selama 1 bulan tersebut. Monggo. Terima kasih Pak Beni. Saya akan menjawab apa yang Pak Beni tanyakan sesuai materi pertanyaan yang ada di situ. Penerapan materi yang sudah saya jalankan selama 1 bulan terakhir, salah satunya adalah penerapan materi tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran di kelas. Saya mulai menerapkan materi yang sudah saya dapat tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, utamanya berpusat pada murid. Yang awal mulanya saya melakukan pembelajaran di kelas itu masih didominasi guru sebagai pusatnya. Setelah saya pelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, saya mulai berubah pandangan bahwa ternyata menurut Ki Hajar Dewantara muridlah yang menjadi fokus utama dan kita harus memperhatikan kebutuhan murid dan pembelajaran. Iya, sangat luar biasa sekali. Terus tentang hubungan, kita bicara tentang hubungan. Ini hubungan dari ekosistem sekolah seperti apa? Dari rekan-rekan guru maupun dari Bapak Kepala Sekolah sangat mendukung, sangat support dan juga memberi motivasi di saat-saat saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Ini langsung kita ke bagian pendampingan ya. Ini tentang tindak lanjut hasil lokakarya orientasi yang telah dilaksanakan 1 bulan kemarin. Ini yang pertama, apa saja kekhawatiran yang sebelumnya Ibu resahkan dan terjadi atau bahkan belum atau tidak terjadi? Awal sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak atau ketika pertama kali saya mengikuti pendidikan guru penggerak, kekhawatiran pertama yang saya rasakan adalah saya khawatir tidak bisa mengatur dan membagi waktu antara tetap konsisten mengajar di kelas dan saya harus mengikuti pendidikan guru penggerak. Itu yang pertama. Yang kedua,
ada kekhawatiran tidak mendapatkan dukungan dari kepala sekolah ataupun dari rekan kerja. Itu awal kekhawatiran yang saya rasakan. Terus apa saja harapan-harapan yang sudah terwujud setelah pembelajaran 1 bulan ini? Harapan saya bisa menambah pengetahuan, terutama tentang pemahaman filosofi Ki Hajar Dewantara dalam konsep merdeka belajar. Meskipun selama ini saya belum mengajar di kelas yang menggunakan kurikulum merdeka. Saya masih mengajar di kelas yang menggunakan kurikulum 2013. Tapi setidaknya setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya bisa paham tentang konsep merdeka belajar. Itu tadi harapan 1 bulan setelah pembelajaran dari 1 bulan ini ya, untuk CGT yang hebat ini. Terus adakah harapan baru yang Ibu harapkan untuk pembelajaran 1 bulan ke depan? Untuk pembelajaran 1 bulan ke depan, saya berharap dapat menerapkan semua yang didapat dari pendidikan guru penggerak dalam pembelajaran di sekolah dan dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik terhadap lingkungan sekitar, khususnya di sekolah tempat saya mengajar. Ini di dalam melaksanakan tugas pada pendidikan program guru penggerak, tentunya guru ini membutuhkan dukungan. Terus dukungan apa yang diberikan oleh kepala sekolah dan rekan guru di dalam melakukan pembelajaran daring terutama? Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan memberi semangat ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak, utamanya ketika saya mendapatkan tugas yang harus saya selesaikan dan tugas itu bisa digantikan dengan rekan yang lain. Ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak, maka tugas saya itu bisa dialihkan ke rekan yang lain. Jadi salah satu contoh utamanya. Terus untuk tindak lanjut hasil pembelajaran ya, ini yang pertama berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Ibu pelajari, apa perubahan yang dilakukan Ibu di ruang kelas agar selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pendidikan yang berpusat pada murid, di mana guru harus selalu memperhatikan kebutuhan murid. Tidak hanya semata-mata mengajarkan materi pelajaran saja, tapi harus mengetahui kebutuhan murid tersebut. Dimana sebelumnya saya itu mengajar cenderung ke mengejar materi dan mengejar ketuntasan nilai. Tapi ternyata setelah saya mendapatkan pembelajaran tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, ternyata murid itu menjadi fokus utama. Jadi pertama yang harus kita lihat adalah kebutuhan dari murid tersebut. Nah, itu sesuai itu yang selama ini saya dapatkan dari pelajaran tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi saya lebih paham yang seharusnya diberikan terhadap murid sesuai dengan konsep merdeka belajar. Luar biasa sekali. Terus ini tentang peserta didik. Bagaimana respon peserta didik itu atas perubahan yang dilakukan dan bagaimana Ibu melihat respon tersebut? Ketika saya mulai menerapkan apa yang sudah saya dapat tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dan itu saya terapkan di kelas, ternyata awal dari respon anak-anak itu mereka lebih bebas daripada pembelajaran sebelumnya. Artinya mereka tidak terkejar oleh nilai, tidak terkejar oleh target materi. Mereka lebih bebas leluasa berekspresi seperti itu, Pak. Ya, terus apa hal yang sudah baik dari perubahan tersebut dan apa saja yang perlu diperbaiki ke depannya? Hal yang sudah terlaksana, setidaknya konsep merdeka belajar yang sudah diterapkan membuat mereka itu tidak lagi terbebani dengan target nilai dan materi. Mereka belajar dengan gembira.
Namun dari semua yang telah diterapkan dalam pembelajaran belum maksimal, karena semua itu berangkat dari penerapan awal, Pak. Jadi saya juga masih belajar, baru menerapkan. Yang saya harapkan untuk kedepannya nanti saya akan lebih bisa menginovasi dari pembelajaran saya di kelas agar lebih menyenangkan. Iya. Terus ini untuk perubahan konkret yang telah dilakukan dalam kelas ini, apakah sudah dituangkan dalam jurnal refleksi oleh itu kan ada LMS. Di LMS itu sudah 2 kali menulis jurnal refleksi. Yang pertama dan kedua itu karena belum ada terlihat perubahan, jadi belum saya tulis di jurnal refleksi. Rencana untuk jurnal refleksi berikutnya akan saya tuliskan tentang perubahan konkret yang terjadi di dalam kelas. Terima kasih, luar biasa sekali untuk itu. Terus ini kita tentang kerangka portofolio, pembuatan kerangka portofolio. Yang pertama, media atau platform apa yang akan digunakan untuk membuat portofolio kita? Saya menggunakan aplikasi Canva membuat konten-konten yang saya unggah di portofolio digital. Terus untuk komponen apa saja yang akan dituangkan ke dalam portofolio digital tersebut? Ada profil guru penggerak, ada aksi nyata, ada publikasi, ada beberapa kumpulan sertifikat pelatihan. Terus nanti untuk bentuk penyajiannya yang Ibu harapkan portofolio digital itu seperti apa? Saya menggunakan Google Sheet, Pak, dalam pembuatan portofolio. Terus ini saya termasuk mengajar praktek, ini berpesan dalam pembuatan portofolio, pastikan ya ini memiliki panduan, jangan sampai terlepas dari panduan. Ini kita ke peta posisi diri dan tentang pengembangan diri dalam kompetensi bergerak. Ini kita bicara masalah kompetensi apa yang sudah baik. Tolong dijelaskan. Kompetensi yang menurut saya sudah baik bagi diri saya sendiri. Karena sebelumnya saya menjelaskan kenapa saya mengatakan kok itu baik, karena itu sudah saya terapkan dan sudah mendapatkan perubahan meskipun baru perubahan awal. Yang pertama, berpihak pada murid, dan yang kedua mandiri. Berpihak pada murid dalam arti murid sebagai fokus utama. Mandiri dalam arti saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini bukan karena diperintah oleh siapapun, tapi karena keinginan saya sendiri. Iya, terus ini kompetensi apa yang perlu ditingkatkan? Mungkin ada, silakan jelaskan. Kompetensi yang menurut saya masih kurang adalah kolaborasi, Pak. Kolaborasi yang selama ini saya lakukan itu baru sebatas kolaborasi dengan rekan sejawat. Terus tentang public speaking yang kita bicara di depan teman, depan umum, itu kompetensi yang sudah dimiliki itu seperti apa? Untuk berbicara di depan umum itu kalau baru di lingkungan sekolah, belum ke luar, Pak. Terima kasih sekali, ini sangat luar biasa sekali ya, untuk rencana ke depan tentang public speaking ya. Rencana ke depan itu apa yang mau dilakukan agar kompetensi semakin baik, semakin meningkat tentunya? Mungkin saya akan belajar mengembangkan public speaking saya tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi saya akan mengembangkannya keluar, misalnya ketika ada acara wali murid atau ketika ada acara KKG, mungkin bisa berbagi pengalaman tentang pendidikan guru penggerak. Terima kasih, sangat luar biasa sekali. Terus ini kita ke bagian akhir pendampingan, yaitu terus yang pertama, apa pembelajaran atau ide baru yang
dapatkan setelah sesi pendampingan ini? Setelah sesi pendampingan ini, saya jadi tahu apa yang menjadi kekurangan saya, Pak. Kompetensi apa yang masih saya rasa saya itu kurang. Nah, dari situ Bapak juga memberi beberapa saran-saran tentang bagaimana cara mengatasi kekurangan kompetensi itu. Jadi saya mendapatkan strategi untuk memperbaiki kekurangan saya tersebut. Terus untuk yang kedua ini, apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dari diri saya pengajar praktek di pendampingan berikutnya? Menurut saya Bapak sudah menjadi motivasi saya. Bapak sudah memberi saran kepada saya tentang apa yang harus saya lakukan terhadap semua kekurangan saya. Dan untuk kedepannya yang saya inginkan untuk lebih mendapatkan motivasi-motivasi yang lain, lebih memperbaiki saya dalam menerapkan pendidikan guru penggerak di sekolah. Terima kasih sekali ya dia. Semoga Ibu ini nanti dalam proses melaksanakan pendidikan guru penggerak bisa lancar dan tentunya selalu sehat, dapat bisa mengikuti setiap alur kegiatan dan nantinya sehingga diharapkan Ibu nanti menjadi guru penggerak yang sangat kuat bisa. Itu dan untuk percakapan kita hari ini pada pendampingan yang satu cukup sekian, dan jika saya salah di dalam mengantarkan ini semuanya, saya mohon yang sebesar-besarnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.